كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. أما بعد. وقال الإمام عبد الله بن علوي الحداد مبحث تلاوة القرآن والذكر. واعلموا معاشر الإخوان جعلنا الله وإياكم من التالين لكتابه العزيز حق تلاوته المؤمنين به الحافظين له المحفوظين به المقيمين له القائمين به أن تلاوة القرآن العظيم من أفضل العبادات وأعظم القربات وأجل الطاعات وفيها أجر عظيم وثواب كريم. قال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف واحد بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Mabhas pembahasan tentang Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu tidak akan pernah selesai. Dan Al-Quranul Karim mukjizat terbesar baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quranul Karim adalah hujjahnya kita. Al-Quranul Karim adalah ibaratnya kunci kita. Al-Quranul Karim pelengkap kehidupan kita. Al-Quranul Karim petunjuk. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Quranul Karim syifa, obat. Orang sakit baca Al-Quran sembuh. Ya. Ada 6 ayat yang mengajarkan dan menunjukkan bahwasannya di situ ada syifa. Ya. Atau kurang lebih 5 ayat lah. Kalau ayat syifanya sendiri 6 ayat. Tapi kalau yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu syifa, obat, itu ada beberapa ayat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa syifaa'. Begitu juga rahmat. Antum ada masalah datang turun rahmat. Dan banyak daripada manfaat yang sangat luar biasa. Al-Quran itu ada manfaatnya. Setiap huruf. Makanya itu mukjizat yang paling besar baginda Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Mukmin, seorang yang beriman atau seorang muslim yang dia jauh daripada Al-Quran maka akan gelap hidupnya. Nanti insya Allah setelah pembahasan tentang Al-Quran kita bahas tentang zikir. Dan kita insya Allah bagi-bagi manfaat ya. Bagi-bagi manfaat daripada amaliyah di dalam Al-Quran yang luar biasa sekali, sangat luar biasa. Dikatakan oleh Imam Al-Haddad, semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang selalu membaca Al-Quran, beriman dan menjaga daripada Al-Quran, yang selalu istiqamah dalam membaca Al-Quran. Jangan sampai dikatakan seperti sabda baginda Nabi atau seperti firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, ya Rabb, bahwasanya kaumku ini ittakhadul Quran, hadal Quran mahjura. Wahai Allah, sesungguhnya kaumku mengambil atau membuat ini Al-Quran mahjura. Al-Quran ini sia-sia. Terkadang kita semangat di bulan Ramadan baca Al-Quran, luar bulan Ramadan itu yang jadi pertanyaan. Fa inna Rabbur Ramadan huwa Rabbus sa'irus syuhur. Tuhannya Ramadan itu ya Tuhannya bulan-bulan lain. Semalam tadi. Ya, pas Qiyamul Lail ditanya sama satu orang. Tadi malam semalam. Setelah Qiyamul Lail di sini di Masjid Serang ini dari jam 12 sampai jam 1:30 lah sama majelisnya itu. Ada yang tanya, Ustadz, bagaimana caranya menjaga ibadah kita yang di bulan Ramadan ini terus semangatnya mengalir sampai di luar bulan Ramadan? Ya. Salahnya manusia itu kalau di bulan Ramadan luar biasa.
Oh, ibadahnya luar biasa. Tapi keluar di bulan Ramadan loh yang ditanyakan. Apakah kita ini menyembah Allah hanya karena iming-iming yang luar biasa di bulan Ramadan, lalu setelah di luar bulan Ramadan terus kita nggak kencang lagi ibadahnya seperti Ramadan? Maka ini ngejek Allah namanya. Nah, ini mengejek Allah. Kalau dikasih iming-iming baru mau, tapi kalau enggak. Ini seakan-akan anak kecil yang disuruh sama orang tuanya, kamu saya kasih permen tapi belikan ini. Tapi kalau nggak ada permen ya nggak mau. Ini namanya abdusu, ya, hamba yang buruk ini namanya. Nah, sedangkan pernah kejadian di waktu Rasul SAW meninggal, ya, itu semuanya sedih. Bahkan yang lebih-lebih ada orang yang sampai murtad karena dipikir setelah Nabi Muhammad selesai. Ada yang bahkan mengurangi syariat, tidak mau bayar zakat. Ada yang sedih, yang nggak mau sholat di masjid karena nggak ada lagi Rasulullah. Macam-macam. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya ayuhan nas, man ya'budu Muhammadan fa inna Muhammad qad mat, wa man ya'bud Rabba Muhammad fa inna Rabba Muhammad hayyun baq. Wahai manusia, katanya, kalau kalian menyembah Nabi Muhammad, ini Nabi Muhammad meninggal. Tapi kalau kamu menyembah Allah, maka ketahuilah bahwasannya Allah, Tuhannya Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam itu masih hidup dan selalu kekal abadi. Wah, sebagian semangat lagi, ingat lagi. Nah, begitu juga Ramadan. Di bulan Ramadan kencang, kita ini nggak nyembah Ramadannya, yang kita sembah Allah yang mempunyai bulan Ramadan. Inna iddatus syuhur indallahi 12 syahr. Bulan ini punyanya Allah semuanya. Nah, kalau kita nyembah bulan Ramadan sia-sia kita. Cuman kita beramal untuk Ramadan. Jangan-jangan nanti amalannya nggak diterima sama Allah. Karena cuman mentingkan Ramadannya saja. Maka kita sadari bahwa kita nyembah Allah. Allah di bulan Syawal tetap Allah. Allah di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram tetap Allah wahidun la syarikalah. Tetap Allah Maha Esa, Maha Kekal abadi. Kekuatan Allah, kemampuan Allah, kekayaan Allah di bulan Ramadan ya tetap sama di luar bulan Ramadan, nggak ngurangi. Waktu itu pernah satu kejadian ada mengenai tentang keesaan Allah dan selalu kuatnya Allah, tidak pernah Allah itu berkurang sedikit pun. Ada salah seorang, waktu itu zamannya Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim. Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim itu zu karamatin khariqah, punya karomat yang luar biasa Syekh Abi Bakar bin Salim itu. Kemudian putra-putranya itu juga luar biasa. Wah, top. Begitu juga murid-muridnya luar biasa semuanya itu. Sampai akhirnya cucunya atau cicitnya itu melihat Imamul Haddad ini kan masyhur juga sahibul kitab ini. Wah, luar biasa. Sampai akhirnya cicitnya ini salah satu daripada keturunannya, cicitnya itu ada sedikit cemburu. Bukan iri, cemburu. Masa ini Imam Haddad mau nyaingi Syekh Abi Bakar bin Salim, katanya. Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim sudah meninggal lama ini. Didatangi Imam Al-Haddad sama cucunya Syekh Abi Bakar bin Salim. Ya Abdullah, katanya, ente mau ngaku-ngaku ente bisa nyanyi Syekh Abi Bakar bin Salim, kakek saya, katanya. Kata Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, enggak, katanya, saya enggak mau nyanyi siapa-siapa, kata Imam Abdullah. Ente katanya begini begitu, orang begini begitu. Lalu Sayyidina Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan kepada pemuda tersebut, ya fulan, saya mau tanya, yang ngasih Syekh Abi Bakar bin Salim maqam siapa? Allah, katanya. Terus apakah kiranya Allah setelah memberikan maqam Syekh Abi Bakar bin Salim kepada Syekh Abi Bakar bin Salim, lalu kemudian Allah tidak mampu untuk memberikan maqam yang sama kepada orang lain? Mampu, ya sudah, kok bingung ini? Artinya apa? Allah tetap nggak berubah. Ya, Allah tetap nggak berubah. Wah, ya, jangan sampai nanti di luar bulan Ramadan kita Quran kita baca luar biasa, luar bulan Ramadan tutup cepret ketemu say goodbye. Ya, selamat tinggal, ketemu nanti Ramadan yang akan datang. Wallah ada miskin, ini orang miskin. Al-Quran itu segalanya ada. Bahkan
Orang yang ingin sukses jangan enggak melepaskan Al-Quran. Al-Imam Al-Muhasabi kalau nggak salah beliau itu mewasiatkan kepada anaknya, ya waladi, innama yatayassar laka ma talabtahu biqadri ma qara'tahu minal Qur'an. Wahai anakku, sesungguhnya Allah kasih kemudahan untuk kalian, untuk engkau wahai anakku, apa yang kamu cari, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cita-citakan, biqadri ma taqra'u minal Qur'an, dengan kadar apa yang kamu baca daripada Al-Quran. Antum baca Al-Quran banyak, antum lebih cepat suksesnya. Antum bacanya sedikit, antum agak lambat suksesnya. Dan ini kenyataan. Oleh karena itu, orang yang membaca Al-Quranul Karim hidupnya akan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quranul Karim itu sesuai niat kita. Antum mau niat apa baca Al-Quran? Apapun ada di dalam Al-Quran. Makanya di sini dikatakan, ya, termasuk tilawatul Quran Al-Quran Al-Azim itu afdalul ibadat wa a'dhamul qurbat. Paling afdalnya ibadah dan paling agungnya apa? Qurbat, kedekatan. Wa ajallut ta'at, dan ketaatan yang luar biasa. Dan di dalam Al-Quran, pembacaan Al-Quran itu ajrun azim, pahala yang besar, wa thawabun karim, dan balasan yang karim, yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya mereka yang membaca kitab Allah, Al-Qur'anul Karim, wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan memberikan infak daripada apa yang kami rezekikan untuk mereka, sirran wa alaniyah. Ini Allah menyebut jenis-jenis ibadah yang kalau kita mau niat dengan ibadah ini, maka kita akan mendapatkan luar biasa hasilnya. Innamal a'malu binniyat, jelas semua amal, antum mau apa aja amalannya itu tergantung niat. Tapi di sini dikatakan innal ladzina yatluna kitaballah. Yang pertama dibaca siapa yang membaca kitabullah, Al-Qur'an. Wa aqamus shalah, mendirikan salat. Sunnahnya atau wajibnya. Wa anfaqu, kemudian yang ketiga infak, sedekah. Yarjuna tijaratan lan tabur, Allah sebutkan satu jenis daripada niat. Satu jenis niat. Kalau antum mau tambahin niatnya lagi, khair kabir, Pak, Masya Allah. Apa niatnya? Yang mengharapkan daripada amalan tersebut, tiga tadi amalan, itu contoh. Tijaratan lan tabur, perniagaan yang sukses, yang gak bangkrut. Rabb, nawaitu qiraatul Quran. Biniyati anna Allah yarzuqni rizqan muyassaran wasi'an katsiran tayyiban mubarakan. Wa biniyati anna Allah yusakhir lana al-mushtari liyashtari bidha'atina. Ya Rabb, saya niat membaca Al-Quran ini. Dengan niat ya Rabb ya Allah agar engkau kirim orang yang memberi barang-barang saya ini ya Rabb. Dengan niat agar engkau memberikan kepada hamba rezeki yang berkah banyak, enggak susah payah, enggak terhitung dan lain sebagainya. Lalu tambah lagi ya Rabb, ini lagi sekarang ini lagi sumpek lagi dengan niat ya Rabb ya Allah tufarrij kurbana. Engkau lapangkan kesusahan kami dan engkau niat. Ini Al-Quran, ayat Al-Quran yang memfirmankan Allah, yang ngasih resepnya Allah. Apa kata Allah SWT? Liwafiyahum ujurahum. Allah mengatakan untuk kami, dalam niat-niat semuanya itu, untuk kami melunasi ujurahum, pahala, balasan mereka. Di sini ini lampu hijau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan apa yang kita niati. Terus selesai gitu aja? Enggak. Wa yazidahum min fadli, ada bonus dari Allah, fadl, anugerah dari Allah. Lawannya fadl itu adil. Adil itu keadilan Allah, wal fadl anugerah Allah. Fadl daripada Allah, adil daripada Allah itu antum kerja, antum dapat duit, dapat keuntungan. Tapi kalau fadl daripada Allah
antum kerja, antum dapat untung, plus lagi antum dapat bonus. Biasanya bonusnya lebih banyak daripada adilnya, daripada untungnya. Loh, ini sudah makanya itu para sholihin mengatakan, ya, Allahumma amilna bifadlik wa la tu'amilna biqisti adlik. Ya Rabbi, ya Allah, bermuamalahlah dengan saya dengan fadlik, dengan anugerahmu, fadl, karuniamu. Wala tu'amilna biqisti adlik, dan jangan engkau bermuamalah dengan saya dengan adil. Artinya kalau saya bertindak baru Allah kasih. Nah, ini dalam Al-Qur'anul Karim, wa yazidahum min fadlih, Allah tambahkan daripada anugerahnya. Innahu ghafurun syakur, dan Allah Subhanahu wa taala ghafur, Maha mengampuni. Ini tanda-tanda bahwasanya orang yang membaca Al-Qur'anul Karim semakin banyak apa yang dibaca, semakin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pertanda orang yang sholat dosanya diampuni oleh Allah. Ini juga pertanda orang yang infak, sedekah diampuni oleh Allah. Innal hasanata yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya pahala itu menghilangkan sayyi'at, keburukan. Al-Imam Al-Ghazali beliau sendiri mengatakan bahwasannya orang yang dia itu lupa istighfar tapi tetap melakukan amal taat, maka dengan amal taatnya tersebut akan menghapus dosanya. Sehingga amal taat itu termasuk istighfar, tapi jawareh dengan anggota tubuh. Ghafurun syakur. Apa itu syakur? Allah itu pandai untuk membalas pahala untuk seorang hamba, pandai mensyukuri. Allah itu maha mensyukuri. Antum beramal sedikit pun akan dibalas oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sedikit yarah akan dilihat. Imam Al-Ghazali itu. Atau orang melihat, ma fa'alallahu bik, apa yang dilakukan Allah terhadapmu wahai Imam. Kata Imam Ghazali, dhahaba rukai'at, dhahaba. Yang namanya sholat ini itu pahalanya ada, tapi itu enggak terpandang artinya. Tapi yang dipandang oleh Allah ternyata apa? Ketika aku menulis, mencelupkan penaku ke tinta, lalu datang ba'udah, nyamuk. Nyamuk tersebut nempel di ujung tintanya, diminum itu tinta. Ya Allah, ini orang itu paling ya, ibaratnya kita ini enggak kreken kayak gini nih. Paling besoknya lupa sudah. Tapi Allah enggak pernah lupa itu. Itu amal sepele. Ya roh, Allah akan tampakkan itu. Itu karena Allah maha mensyukuri apa yang diamalkan oleh hambanya. Ya. Nah, jadi di sini apa ini kita bisa mempelajari daripada ayat ini juga, Al-Qur'anul Karim antum baca dengan niat apapun dapat. Ya. Apalagi yang populer sekarang ini, ya, pengobatan dengan Al-Qur'an. Gak ada penyakit yang gak bisa disembuhkan dengan Al-Quran kecuali mati. Ada penyakit banyak. Antum ada yang penyakit diabetes bisa disembuhkan sama Al-Quran. Ijazah daripada Habib Muhammad bin Ali Al-Junaid yang didapatkan dari seorang derwish. Derwish itu orang jombang-jamping gitu ya, orang soleh, masya Allah. Teman dia itu kayak musafirin jalan ke sana, itu namanya derwish. Karena siapa yang membaca Inna a'tainakal kautsar, perbanyak surat Al-Kautsar, maka Allah akan sembuhkan penyakit diabetesnya, sukari, penyakit ya diabetesnya. 6 ayat syifa. Antum amalkan 6 ayat syifa ini, Allah kasih sembuhan insyaallah. Dengan niat, semuanya dengan niat. Wa idza maritu fa huwa yashfin wa shifaa'un lima fis sudur wa yashfi sudura qaumil mu'minin wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa yakhruj min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fi shifaa linnas. 6 ayat dibaca, dijadikan wirid, sembuh penyakitnya, apalagi ditiupkan di air. Salah satu daripada al-Imam Ghushairi, al-Imam al-Ghushairi, anaknya sakit keras anaknya sampai ajiza atibba. Sampai yang namanya dokter-dokter itu susah menyembuhkan penyakitnya ini anak. Karena beliau orang soleh, malam hari muskilah ada permasalahan, mimpi baginda Nabi Muhammad.
Kata Rasulullah SAW, aina anta min ayat syifa. Kamu kemana saja daripada ayat syifa? Bangun beliau. Bangun tersebut dia bingung, apa ayat syifa ini? Dicari, beliau gak dapat pemahaman bahwasanya ayat syifa adalah ayat yang di dalamnya disebut tentang asyifa atau kesembuhan. Catat 6 ayat tersebut. Lalu kemudian ditulis di kertas, dimasukkan ke dalam air, airnya diminumkan anaknya. Sembuh anaknya. Sembuh anaknya. Antum niati. Ada penyakit apa niati. Ada masalah apa niati. Loh, Al-Quran ini mukjizat paling besar. Rasulullah SAW itu membelah bulan loh. Membelah bulan baginda Nabi Muhammad. Tidak pernah ada kejadian seperti ini. Dibelah bulan itu bukan tipuan mata, enggak. Orang kafir mengatakan sahara ayunana, itu Muhammad telah menyihir mata kami. Enggak. Buktinya sudah jelas. Nyata. Kisahnya astronotnya, prasasti yang ada di Cina, ini itu sudah jelas. Tapi ulama tidak mencatat itu sebagai mukjizat terbesar Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, pohon itu dipanggil, diawi sama Rasulullah. Pohon itu datang. Ja'at li da'watihi asyaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila gadami. Datang. Tapi apakah itu mukjizat terbesar? Enggak. Rasulullah SAW yusabbihul asyar. Ya, yang namanya batu itu bertasbih di genggaman Rasulullah SAW. Mukjizat terbesar? Enggak. Keluar air? Enggak. Semuanya itu enggak. Yang mukjizat terbesar sepakat ulama, hampir semuanya ulama mengatakan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu paket lengkap untuk hidup kita. Lah yang luar biasa lagi, antum cari apapun. Ijazah daripada Al-Jad Muhammad bin Zain Al-Kaf. Kakek kami punya ijazah. Habib Muhammad bin Zain Al-Kaf, beliau punya ijazah untuk orang yang sakit jantung. Baca ayat daripada Al-Quranul Karim. Apa bacaannya? Surat Ar-Ra'd dari 16 sampai 17 atau diambil daripada 16 sama 17, enggak semuanya. Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sailu zabadar rabiyah. Wa mimma yuqiduna alaihi fin nar ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Dibaca 7 kali, dipegang dadanya, insyaallah sehat. Sekarang kan musimnya ini, sekarang ini macam-macam. Makanya akhir zaman dikatakan oleh Rasulullah SAW banyak yang namanya mautul faja'ah, kematian yang dadakan. Ternyata apa? Sumber paling banyak penyakit jantung. Al-Quran sudah menyediakan obatnya kok. Tinggal kita ini aja, mau enggak kita mengamalkannya. Rasulullah SAW mengatakan afdhalu ibadah ummati tilawatul Quran. Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bila bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah Al-Quranul Karim, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala kutibat hasanah, satu paket pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalha, satu paket kebaikan atau pahala tersebut isinya adalah 10 kebaikan, 10 pahala. Wala aqulu alif lam mim harf, dan aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, enggak. Bal, akan tetapi apa? Alif sendiri adalah satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti 30 kebaikan. Dibaca lagi, begitu banyaknya Al-Quranul Karim. Oh, berapa kebaikan. Rasulullah SAW bila bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man syaghalahu dzikri wa tilawati kitabi an mas'alati a'taituhu afdhala ma'uti sa'ilin." Siapa yang sibuk atau mensibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran atau berzikir kepada Allah, daripada minta terus kepada Allah, doa itu wajib. Makanya kalau orang nggak berdoa itu dosa loh. Nggak minta sama Allah dosa, karena Al-Quran doa itu ibadah. Antum kalau nggak doa, sholat antum nggak sah loh. Karena dalam sholat itu apa? Doa. Dalam Al-Fatihah itu
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Itu doa. Ihdinas berikan petunjuk, itu doa. Kalau tidak baca, enggak sah salatnya. Tapi di sini apa? Orang yang sibuk dengan baca Al-Qur'an, dengan zikir kepada Allah, sehingga dia tidak sempat untuk berdoa, apa kata Allah dalam hadis qudsi ini? A'taituhu, saya berikan untuk orang tersebut afdhala ma u'tisailin, yang paling afdal apa yang aku berikan bagi orang yang minta kepada aku. Berapa banyak orang yang sibuk baca Al-Quran, sibuk ibadah, zikir, tapi hidupnya otomatis langsung dicukupi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya karena itu tadi. Tapi semuanya ingat ya hadirin ya, semuanya itu innamal a'malu binniyat. Ada satu orang, Beb, saya rutin riyadhah baca surat Al-Waqiah, tapi kok gak sugi-sugi, kerjaanku yang gini-gini tok, bahkan sekarang saya dipecat nganggur. Ini apa, Beb? Ya. Baca surat Waqiah, iya lo harusnya gak melaratin sampean. Lo terus kok sampai melarat? Dari sampean bacanya apa? Ya dibaca seperti biasa. Niat? Enggak, ya siku. Innamal a'malu binniyat. Innama itu adatul hasr, artinya itu saja. Hanyalah suatu amal itu tergantung niatnya. Nek ndak diniati apa doae. Dapat pahalanya, dapat. Tapi enggak sejos yang pakai ini niat. Ya, ini niat ini loh yang eman. Ya. Lah kita duduk di sini nih. Ada yang niat i'tikaf, ada yang enggak, pahalanya sama. Beda. Pahalanya beda. Dan keutamaan kalamullah itu dibandingkan kalam makhluknya yang lain itu seperti keutamaannya Allah dibandingkan makhluknya. Rasulullah SAW beliau bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat, pembela li ashabih, untuk orang yang membaca Al-Quran. Di hari kiamat itu meteni, menakutkan. Ya otomatis sudah, kalau kita takut pasti pengen ada yang bela. Lah pembelanya siapa? Rasul SAW, bagus. Rasulullah, siapa lagi? Syafaatul udmah, syafaat yang luar biasa. Tapi di sisi lain ada juga yang kita ini perlu penenang kita. Kalau tambah akeh pembelanya tambah tenang. Iya enggak? Nah itu. Datang surat Tabarok bela, datang ini Al-Quran bela, datang ini bela, datang ulama, datang guru-guru kita. Makanya ojo puaskan satu guru, perbanyak guru. Karena siapa tahu guru-guru kita itu nanti yang membela kita. Tambah ke guru ini tambah luar biasa. Ya. Datang amal soleh kita, datang, setelah ditutupi sama baginda Nabi Muhammad. Terus tak belok kabeh. Syafaat. Ya, tapi bagi orang yang sholat, kalau nggak sholat nggak mungkin dapat syafaat. Ya. Nggak sembahyang tapi jauh syafaat. Diguyu. Ya. Kan jelas Al-Quran sudah mengatakan. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Bagi siapa? Lam yakum minal musallin, orang yang enggak sembahyang pertamanya. Ya. Qala Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan barang siapa membaca Al-Qur'an dalam keadaan berdiri salat. Artinya dalam keadaan suci berdiri dalam salat. Ya seperti diamalkan juga beberapa dan juga diamalkan di sini waktu qiyamul lail malam di Masjid Serang ini. Ya. Itu bagi orang yang membaca. Yang mendengar bagaimana? Lisami ajrul qari. Orang yang dengar itu pahalanya seperti orang yang baca. Karena bi kulli harfin, maka dia mendapatkan dalam setiap hurufnya mi'atu hasanah, 100 pahala. Wa man qara'ahu wa qa'id, siapa yang membaca dalam keadaan dia duduk. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, dalam keadaan duduk di salat. Karena ada kursi-kursi itu. Maka apa? Maka dia mendapatkan setiap hurufnya 50 hasanat pahala. Barang siapa yang membacanya di luar sholat dalam keadaan bersuci pakai wudhu, maka dia akan mendapatkan pahala 25 pahala.
Barang siapa yang membacanya dalam keadaan tanpa wudu, tapi nggak boleh pegang Al-Quran. Ya. Mungkin dia hafid, dia hafal Al-Quran, mungkin seperti itu. Maka apa pahalanya? Maka dia mendapatkan setiap huruf adalah 10 hasanat. Nah 10 tadi dikalikan 3 menjadi 30. Nah, orang yang sholat dapat 100 dikalikan 3 menjadi 300 hasanat. Ada dikalikan 10. Soal ini dapat 100 kalikan 10, 1000 hasanat. Orang yang sholat Allahu Akbar di bulan Ramadan lagi, tambah lagi kali lipatnya. Ini luar biasa loh. Itu hukum membaca Al-Quran, hukumnya apa? Hukum membaca Al-Quran sunnah, tapi mengamalkan Al-Quran wajib. Amalnya di dalam Al-Quran itu yang wajib. Pahalanya sunnah. Nah sunnah itu kalau di dalam bulan Ramadan pahalanya seperti wajib. Antum nadhari. Dinadhari supaya apa? Supaya jadi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Antum pegang Al-Quran, sudah wudhu, Masya Allah luar biasa. Lalu antum mau baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbi Allah. Niat membaca Al-Quran, saya nadar untuk membaca Al-Quran lillahi ta'ala. Ya. Lalu baru ya Rabbi Allah, saya niat membaca Al-Quran yang saya nadarkan karena Allah atau lillahi ta'ala. Terus antum niati lagi, ya Rabb saya bacanya ini dengan niat begini. Atau niat banyak, ya Rabb bi kulli harfin minal Quran, saya niat dengan setiap huruf daripada Al-Quran engkau berikan kepada hamba alaf hasanat atau alaf hidayah, alaf rahmah, 1 juta rahmat, 1 juta ampunan, 1 juta hidayah, 1 juta nur, 1 juta asrar, sir dan lain sebagainya. Dapat. Itu kan semuanya niat-niat baik. Harus baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Terus dapat semuanya. Ya. Wah, kata itu pahala yang luar biasa semuanya itu. Mudah-mudahan kita dijadikan ahli Al-Quran. Ya. Mudah-mudahan dijadikan ahli Al-Quran, orang yang selalu berkantor Al-Quran. Allahumma ja'al Al-Quran rabi'a qulubina. Ya Rabb, jadikan Al-Quran itu sebagai penyejuk hati kita. Ya. Mudah-mudahan selalu sejuk insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin saya minta maaf, saya langsung berdiri. Ya. Nanti Habib Ahmad, ada majelis lagi. Saya minta maaf. Kita dengarkan qasidah atau apa syairnya Habib Ahmad Haddad. Tafadhal. Lafu ya. Iya, tetap.